Enggak. Apa itu haid? Ad-damul khariju min imra'atin balaghat asinina. Darah haid itu adalah ad-damu, darah al-khariju kang keluar min imra'atin dari perempuan balaghat yang sudah nyampe sapa imra'ah asinina ing 9 tahun. Walaupun belum mimpi, kalau 9 tahun keluar darah, itu darah haid. Wanifasu ta'ibi nifas, wanifasulan nifas. Yang kedua nifas. Wawal nifasiku ad-damul khariju akibal wiladah. Nifasiku adalah ad-damu, darah al-khariju yang keluar akibal wiladati, mengiringi kelahiran. Setelah lahir, bukan ketika ya. Setelah lahiran keluar darah namanya nifas. Ketika lahir namanya darah wiladah. Beda-beda. Ini darah nifas. Yaitu darah yang keluar setelah atau mengiringi kelahiran. Fa'innahu mangka teman setuhune darah nifas iku mujibun majibaken nyebabaken lil husli maring wajib mandi, lil husli maring mandi junub qatan secara pasti, secara qat'i, jelas dalil hadisnya, Qur'annya jelas qat'an. Wal wiladatu yang ketiga darah wiladah. Darah wiladah. Apa itu? Al-mashubati yang berbarengan bil balali dengan basah-basah. Mujibatun iku majibaken lil husli maring mandi. Qat'an juga qat'i secara pasti. Wal mujarradatu utawi tidak atau bersih, wal mujarradatu utawi tidak ada bersih anil balali dari basah, mujibatun yaiku majibakan lil husri maring mandi fil asah himar kaul yang asah. Wiladah itu biasanya dibarengi dengan basah, itu keluar tuban dan sebagainya itu. Peludus, rot, nah itu ada apa namanya darah yang darah yang menyertai keluarnya bayi. Nah kalau nggak ada basahnya, bayinya tetap lutut gitu ya. Tetap saja wajib mandi menurut kaul yang asah, menurut kaul yang paling sahih. Berarti ada kaul yang tidak gitu ya. Kaul yang sahih atau kaul seorang ulama, beberapa ulama mengatakan tidak kalau tidak ada darah yang keluar, bayinya doang keluar gitu ya. Tapi menurut kaul yang asah itu tetap wajib mandi walaupun tidak ada basah-basahnya, tidak ada air yang menyertai bayi itu. Kaifiyatul ghusli utawi kiku tata cara mandi besar. Lil ghusli iku tetap kedua mandi minal janabati dari janabat, kaifiyatani utawi ada dua cara. Kaifiyatu istihbabin yaitu cara sunnahnya, wa kaifiyatu idza'in dan cara cukupnya, mencukupi. Amma kaifiyatul istihbabi, adapun utawi cara sunnahnya mandi tersebut, urutan-urutannya ya, prakteknya, bahaya mengkutawi kaifiyatul istihbab, iku ayang sila, yentoh mandi sopoman basuh, yentoh basuh sopoman yadai ing kedua tangan. Sebelum mandi basuh dulu kedua tangannya, basuh dulu. Lumayan silu nulim basuh sopoman farjauin kemaluannya itu dibasuh dulu habis dipakai itu kan basah-basah itu dicuci dulu ya sebelum kena air yang sebenarnya membersihkan maksudnya ya. Wamalan apa asobakang mengenai opoma hu ing farjahu minal adha dari kotoran. Barangkali juga ada kotoran yang nempel di dalam kemaluannya itu. Setelah basuh tangan, kedua tangan, basuh farjinya, kemaluannya, summa yatawaddau, setelah itu
lalu berwudu sapa man wudu'ahu seperti wudunya man disolati untuk sholat. Wudu biasa, setelah itu berwudu biasa. Seperti kalau wudu ketika mau sholat. Tsumma ya'khudhu mongko nuli ngambil sapa man. Dia kelawan tangane man ngambil ma'an ing banyu wa yukhallilu mongko nuli nyela-nyelai bihi kelawan ma sya'ra ra'sihi ing rambut sirai rambut kepalane man. Ngambil air ya, ngambil air lalu dengan tangannya itu lalu menyela-nyelai. Jadi sampai ke bawah-bawah rambut kepalanya. Mudhilan kali ngelebokaken masukkan asabi'ahu ing jari-jarinya man di usuli sya'ri ing dalam pangkale rambut sampai ke ini apa ke apa namanya pangkalnya rambut gosok-gosok hatta yurwiya basyaratahu hatta yurwiya sehingga menyiram membasahin sopeman basyaratahu ing kulite syar. Jadi sampai yakin basah kulit-kulit kepala yang di bawah rambut itu. Tumayahtu mengkonuli ngusap sopeman ala roksi ngatasi kepala niman salah tahayatin ing 3 usapan. Gini-gini ya. Gini. Setelah gosok-gosok di bawah sampai ke kulit-kulit, lalu atas bagian rambut atas itu 3 kali. Itu sebelum mengguyur semuanya. Jadi supaya setelah ketika air yang sebenarnya, mandi yang sebenarnya, mulai mandi itu diguyurkan itu sudah meresep, sudah basah itu. Kalau belum apa-apa kering langsung di ini kan khawatirnya ada yang jebrit-jebrit apa-apa gitu ya. Ada yang tidak kebasuh. Ini sunahnya ini ya, sunahnya. Jadi tata cara mandi dibarengkan dengan sekaligus sunah-sunahnya yang harus yang dijalankan. Tapi kalau mandi bagaimana supaya cukup sah itu, wa amma kaifiyatul idzai, karena pun utawi tata cara mandi mencukupi iku ayya umma badanahu bil ma'i ibtidaan ma'an niyah. Ayya umma meratakan sapa man badanahu ing badane man bil ma'i kelawan banyu ibtidaan hale mulai ma'an niyati beserta niat. Cuman itu meratain membasuh secara rata anggota badannya dengan air dimulai dengan niat wis. Merati artinya kalau ada yang menghalangi harus dibuang dulu. Kalau ada yang menghalangi nyampainya air ke kulit harus digosok dihilang dulu. Minyak misalnya harus dibasuh dulu. Apa cat apa-apa dihilangin dulu. Wala yajibulan ora wajib alal mar'ati ngatas perempuan ora wajib apa naqdu sya'riha ngurai rambutnya mar'ah bil ghusli dalam mandi minal janabati dari janabat wa ilzamulan wajib ha ing mar'ah apa zalika mengkon naqdu sya'riha bil ghusli dalam mandi minal haidi dari haid. Ini ada ulama yang membacakan perempuan itu kalau mandi junub bukan mandi haid, mandi junub karena apa namanya? Karena berhubungan suami istri itu tidak wajib diurai gitu ya. Diguyurin saja sampai yakin airnya nyentuh ke semua kulit. Tidak harus di satu-satu itu sama gitu ya. Itu kalau mandi junub biasa. Tapi kalau mandi besar karena haid, itu wajib. Kenapa? Karena seminggu nggak mandi nggak apa itu. Jadi budalnya di rambut itu numpuk gitu. Jadi harus diurai satu-satu, digosok-gosok sampai yakin bahwa semua rambutnya itu terbasahi semua.
Kalau haid kan ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Paling lama 2 minggu ya. Paling lama 2 minggu. 2 minggu kalau nggak mandi itu kan ya ditakutkan rambutnya itu kena kotoran yang lengket sehingga kalau dibasuh langsung itu nggak nyentuh, nggak nyampe basahin ke kulit dan ke rambutnya. Dasarnya hadis itu, baca sendiri itu di 125 itu. Ada dasarnya. Al-aqsalul masnunatu utawi iki iku al-aqsalu mandi-mandi al-masnunatu kang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan di dalam Islam. Wal aqsalul masnunatu utawi mandi-mandi yang disunahkan iku apa yakti yang datang apa sebagai berikut maksudnya. Ma yakti itu ma yakti atau ma yali itu bahasa Indonesianya sebagai berikut. Al awalu kang pertama iku huslul jum'ati mandi Jumat dihadiriha bagi orang yang menghadiri Jumat. Kalau tidak menghadiri Jumat ya nggak usah mandi, musafir misalnya nggak usah Jumat karena musafir hingga disunahkan. Waktu utai waktune huslul Jum'ati iku minal fajri shadiqi dari fajar shadiq. Mulai mau subuh itu keluar fajar azan, nah itu mulai itu sampai mana ya sampai pelaksanaan Jumat. Wasani utai kang lebih huslul idaini mandi 2 id al fitri wal adha, hari raya fitrah, hari raya adha. Wayat kululan masuk apa waktu hadal husli waktu mandi ini iku binis fil laili kelawan separuh malam, setengah malam, pertengahan malam itu sudah mulai masuk disunahkan mandi hari raya Id maupun Idul Fitri maupun Idul Adha. Karena pelaksanaannya pagi. Kalau Jumatan kan siang. Kalau Jumatan siang mulainya fajar sodik. Kalau hari raya mulai disunahkan itu mulai pertengahan malam. Wasalisu tekabing telu iku huslul istisqa'i. Mandi sholat istisqa. Ayat tolabu suqya minallah. Istisqa itu ayat tegese tolabu suqya jaluk udan minallahi saking Allah Subhanahu wa taala. Orabi uti kami babat juga al-huslu li khusufil qamari. Mandi li khusufil qamari krono menjalankan salat gerhana bulan. Wal khamisu te kang 5 iku al-huslu mandi di kusufi syamsi krono jalankan gerhana matahari. Itu juga disunahkan mandi. Wasadisu te kang 6 iku al-huslu min ajli huslil mayyiti ay ba'dahu. Yang keenam yaitu mandi min ajli huslil mayyiti dari setelah mandiin mayit. Ajri maksudnya ay ba'dahu. Tegese sause mandiin mayit. Setelah mandiin mayit itu disunahkan mandi. Kenapa? Ya barangkali ada kotoran yang ngiprat ke ini ke tangan, ke kaki apa mana itu. Ada najis apa kotoran apa maka disunahkan mandi. Kalau orang-orang dulu itu ya bukan hanya itu saja mandi setelah mandi mayat itu ya untuk menghilangkan aura-aura inilah ya. Aura-aura barangkali ada tempelan gitu kan. nempel di yang mandiin itu. Posisinya mandi sunnah itu. Wasabi utekawi yang namiku huslul kafiri mandinya orang kafir. Ida aslaman alikani masuk Islam sebuah kafir. Ilam yajnub lamun ora junub tidak punya hadas gede di kufri ing dalam kekufurani. Sebelum masuk Islam tuh tidak ada tidak punya junub, tidak habis hubungan suami istri misalnya gitu ya. Atau kalau perempuan tidak sedang haid, awalam takid utawa ora haid sopo al kafiratu orang kafir. Jadi orang kafir laki-laki perempuan
disunahkan mandi setelah masuk Islam. Itu kalau tidak punya hadas gede. Wa illa lamun ora, maksudnya wa illa lamun punya hadas gede atau haid, wajib mengkewajib apa al-ghuslu mandi ba'dal islami setelah Islam fil asahhi. Menurut kaul yang asah, ada kaul itu ada al-asah, ada sahih, ada ghair sahih. Asah itu yang tersahih. Ini berarti ada yang tidak wajib, tetap sunnah. Wakilan dinaturak mudawuh yaskutu gugur apa mandi ida aslama nalikane masuk Islam sapa kafir, gugur. Jadi gugur. Orang lagi junub tidak wajib mandi, orang kafir masuk Islam itu. Kenapa? Masuk Islam itu sendiri itu sudah melebur semua kesalahan, dosa, kotoran yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Orang junub itu mandi wajib itu karena ada kotoran. Apa itu? Janabat. Janabat itu hadas besar. Hadas itu apa? Kotoran yang tidak kelihatan. Kalau kecil, yang dibasuh sebagian, anggota wudhu. Tapi karena besar, dari semuanya. Jadi orang kafir disunahkan mandi kalau tidak punya hadas besar atau haid kalau perempuan. Tapi kalau punya hadas besar atau haid, menurut kaul yang asah itu wajib mandi. Tapi menurut sebagian tidak. Ya terserahlah. Wasaminu te kang ping 8 iku huslul majnuni mandine wong edan wal mughma alaih lan mandine wong semaput pingsan ida afaqa nalikane siuman sapa waras sapa majnun dan mughma alaih walam yatahaqqaq lan ora nyata minhuma saking majnun dan mughma alaih apa inzalun keluar mani. Hanya sunnah wong edan terus pingsan ketika siuman wong edan sembuh disunahkan mandi kalau nyata jelas tidak punya hadas besar atau tidak keluar mani. Wa in tahaqqaqa lamun nyata minhuma saking majnun dan mughma alaih apa sing nyata inzalun keluar mani wajib mengkewajib apa ghuslu mandi ala kulin ing atase saben-saben suci saben-saben wong minhuma dari majnun dan mughma alaih. Orang gila, orang pingsan, siuman atau sembuh siuman itu disunahkan mandi, disunahkan. Tapi kalau tidak keluar mani atau punya hadas besar. Tapi kalau nyata-nyata punya hadas besar, tadi habis hubungan suami istri pingsan gitu. Habis hubungan suami istri gila gitu. Terus sembuh, ya wajib bukan sunnah. Wajibnya itu karena punya hadas besar itu. Orang hubungan suami istri sampai pingsan gimana sih caranya? Diapain gitu? Saking kencangnya gimana tahu. Jerit-jerit sampai pingsan. Atau sampai karena saking besarnya begitu. Watasi itu tegap 9. Sunnah mandi yang kemarin 9 itu al-ghuslu mandi inda iradatil ikhrami nalikane mau ikhram. Ketika mau ikhram disunahkan mandi. Biasanya di hotel nih dari Madinah mau ke Mekah mau ikhram mau berangkat itu soalnya nanti mau langsung umroh itu ya ikhram dulu rata-rata di hotel kalau nggak sempat di tempat nanti ada di Bir Ali dan Madinah itu mikotnya di Bir Ali di situ mandi tapi rata-rata nggak mau repot ya sudah di
hotel saja. Hotel rapi-rapi pakai pakaian ihram, ribet lagi nanti. Itu sunnah. Wala farqalan ora ono perbedaan iku maujud fi hadzal ghusli, fi hadzal husli ing dalam iki mandi mau ihram baina baligin antarane orang balik wa ghairihi liyane balik walaupun belum balik tetap disunahkan. Wala baina majnunin wa akilin lan ora antara wong